Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuka SSD, cara membuka RAM. Nah, terkhusus teman-teman yang mau upgrade yaitu laptop kalian ke RAM yang 2 keping. Misalkan ini saya beli laptop Asus Tab A15 Ryzen 7 RTX 4050. Ternyata pas saya periksa ini RAM-nya double RAM, RAM-nya ada dua. Sini satu, sini satu. Ini RAM-nya 16 GB, jadi 8 GB, 8 GB. Nah, teman-teman kalau mau upgrade RAM tadinya kan mau cepet, pas mau upgrade ternyata yang sebelahnya 8, yang sebelahnya 8, kirain yang ini 16, ini kosong. Jadi percuma kalau saya beli, nanti malah beli yang 16 GB dan plus 8 GB, nanti tekor ya. Nah, bukan tekor, nanti ya terbilang kagok lah. Kalau saya ini kan 8 GB 8 GB jadi 16 GB. Tapi kalau nambah RAM itu kecepatan lebih maksimal di game. Kalau di render lumayan ngebantu. Tetapi selebihnya membantu kinerja ya mungkin membantu beberapa persen. Nah, di sini saya akan menguraikan cara membuka RAM bagaimana, cara membuka SSD bagaimana, dan bagaimana biar nanti si laptopnya aman, si WiFi khusus untuk di laptop A15 gaming teman-teman ya. Nah, di sini saya punya SSD yang plus heatsink, yaitu biar tidak panas saya membeli plus heatsink. Nah, setelah itu di sini kan dimasukkan. Nah, saya pasang itu di slot 2. Ini adalah slot 2, di sini slot 1. Kalau di slot 1 sering ketumpuk karena si WiFi dari Asus Tab gamingnya, jadi rata-rata WiFi-nya suka terganggu. Saya sudah pemakaian lama, suka dipasang di slot 2, alhamdulillah aman-aman saja. Oke, yang pertama yang perlu diperhatikan ya teman-teman, sebelum membuka SSD sama RAM, teman-teman itu buka dulu yaitu si soket baterai. Jadi tiap laptop pasti berbeda-beda, ada yang dibuka baterainya, ada yang dibuka soketnya saja. Di sini soket Asus Tab-nya sudah saya buka ya, yaitu awalnya nutup seperti ini. Tapi kalian jangan langsung tutup karena posisi RAM sama SSD ini masih udah tercopot. Ini soketnya ada besi ke atas, ke atasin, baru ini angkat yang putihnya, nanti terbuka seperti ini. Nah, setelah itu barulah kalian buka SSD sama si RAM-nya. Untuk cara membuka RAM-nya bagaimana? Nah, di sini kalian harus membutuhkan komponen, yaitu tidak boleh menggunakan besi ya. Kalau membuka RAM itu gampang ya, pakai tangan juga bisa. Di sini ada besi teman-teman ya, ini sama ini. Kalian tarik ke kanan, ini tarik ke kiri, jadi nanti terangkat. Posisi baterai harus copot ya. Ini nggak boleh basah tangannya, nanti ada aliran listrik yang masih berjalan takutnya. Ini ada besi ya, besi. Ini juga ada besi. Perhatikan, kalian tarik seperti ini. Set. Nah, langsung ke atasnya ya. Langsung ke atas muncul seperti ini. Ini kan masih baru ya, jadi masih nempel. Nah, seperti itu teman-teman. Ini jangan terbalik kalau saat memasang. Kalau misalkan teman-teman tadi kan gini, sekarang saya misalkan balikan, ini nggak bakal masuk ya, karena si garisnya bakal berbeda. Cara memasangnya seperti ini. Ini bawaan dari Asus, tapi itu biasanya Samsung ya. Cara memasangnya bagaimana bang? Nah, di sini ada garis tengah teman-teman. Usahakan seperti ini ya, garis tengah seperti ini, lalu masukkan garis yang tengah ini harus masuk ke sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Set, tarik ya, langsung tekan ke bawah ya, tekan dorong dulu ke atas seperti ini teman-teman. 1, 2, 3. Nah, dorong ke atas, set. Nah, ini dorong ke atas ya, udah mentok, baru tekan ke bawah. Ini nggak bakalan patah teman-teman. Nah, seperti itu ya cara memasangnya. Jadi di sini ada pengunci di kanan kiri, kalian buka ke kanan, buka ke kiri, truk sembarangan, nanti ini bakal ke atas sendiri baru cabut seperti itu. Oke, di sini saya akan memasang karena 2 keping. Saya baru tahu tadinya mau upgrade SSD, kirain ini 16 GB, ternyata 8 GB kali 2. Tahu ya, karena saya ini di slot 2 untuk di RTX 4050, ini ada baut ya. Ingat teman-teman, soket baterai jangan tertekan, takutnya malah kepasang ya, berbahaya. Ini masukkan seperti ini.
Jangan terlalu atas gini, tapi agak bawah ya, biar nggak rusak. Saya itu dorong. Nah, kalau udah tek baru ini. Nah, perhatikan ada baut di sini ya. Ini bautnya, slotnya sudah pas. Kalian harus memakai obeng khusus ya. Ini dari merek Deli. Ini presisi banget, jadi nggak bikin rusak si bautnya. Ini ada magnet ya. Saya akan membawa bautnya. Nah, seperti ini. Baru pasang di sini, teman-teman ya. Ingat ya, cara pasangnya jangan sampai salah, jangan terbalik. Ini nggak mungkin terbalik ya kalau pasang SSD ya. Nah, kalau sudah, kita putar pelan-pelan ya. Kalau SSD ini nggak usah terlalu kencang. Nah, kalau diputar gini sudah tek 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 tek, berarti sudah mentok. Artinya baut kalian ganti ya. Karena di sini saya pakai Deli yang ini. Di sini ada beberapa ya. Nah, bautnya terlalu terlalu kecil. Bisa kan pilih yang yang agak besar dikit. Nah, barulah kita pakai yang ini. Ya, kalau pakai ini pasti ini masih bisa diputar. Nah, seperti itu ya. Terus saya ganti lagi yang paling pas, misalkan yang ini. Ya. Nah, ini pentingnya obeng kalau ini. Nah, tuh kan ini. Nah, baru ini kencang nih. Nah, udah seperti itu. Jangan terlalu kencang ya. Berarti SSD sama obeng itu, obeng penutup laptop berbeda mata giginya ya, berbeda sedikit lah. Seperti itu. Ini kan agak longgar nih, tuh. Agak besar. Kalau yang untuk penutup laptop, saya pakai yang ini. Nah, ada dua ya. Ini penutup laptop, ini untuk SSD. Seperti itu. Kita akan menutup laptop menggunakan obeng ini. Ini sudah memakai bahan baja, jadi jangan takut si baut rusak sama si obengnya rusak ya. Oke, di sini sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, kita cek lagi SSD-nya sudah pas dua-duanya ya. Nah, baru kita tekan yang putih ini nih. Pastikan sudah pas. Pakai tangan boleh, rekomendasi pakai plastik. Nah, ini kanan kiri harus tertekan dengan sempurna. Barulah yang kaleng ini tekan ke bawah. Tekan ke bawah itu kita nggak boleh memakai besi. Kalau bisa memakai bahan plastik. Contoh pakai ini ya, karena saya nggak terbatas. Nah, seperti itu, dikunci truk. Berarti ini sudah aman. Kalau sudah aman, kita langsung tutup. Nah, untuk menutup laptop ini saya sudah mendesain ya. Di sini ada bautnya. Ini atas, tengah, dan pinggir. Kenapa seperti itu, Bang? Yaitu disesuaikan dengan tutupnya. Ya, disesuaikan dengan tutupnya. Lapisan belakang yang ini. Nah, berarti pasangnya kita belakang ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kita perjauh dulu. Nah, kita pasang belakang. Tekan bagian belakang terlebih dahulu ya. Nah, tekan bagian belakang ini nih. Tekan dulu ke bawah. Nah, oke. Udah aman. Kenapa bawah dulu, Bang? Yang penting biar si plastik tidak patah. Seperti itu. Baru tekan bagian pinggir ini. Nah, dua-duanya. Oke, baru tekan bagian paling bawah. Paling bawah ini paling aman. Jadi urutannya ini, tengah, dan bawah. Ini dekat layar, ini dekat power ya. Nah, kalian bisa lihat tuh. Seperti itu ya. Oke, di sini sudah saya tutup. Baru kita pasang obengnya. Nah, ini bautnya teman-teman. Nah, saya akan pasang bautnya seperti ini. Nah, berurutan ya, berurutan sekali lagi. Berurutan. Ini yang pinggir di sini. Ini mata obeng yang tadi, lihat ya. Tuh. Enggak rusak ke obeng sama enggak rusak ke bodi laptop. Seperti itu. Kalau yang ini yang tengah, yang ini. Tuh, jadi gampang sekali. Nah, setelah itu
Tutup lagi. Oke, udah pas. Ini yang tengah. Nah, kita tutup lagi. Nah, gampang sekali ya, gampang sekali seperti itu. Kita akan terus pasang ya. Abangku yang ini yang mana? Kalau yang ini yang panjang, yang tengah ini bang ya. Kadang salah, banyak yang laptop itu masang salah. Nah ini yang tengah dulu biar gak ketukar ya. Bagian tengah ini biasanya itu paling OB-nya paling panjang dan paling aman. Nah kalau udah gini silakan posisikan ini sebelah kiri seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan mencobanya. Oke, pemasangan sudah presisi semuanya ya teman-teman, yang artinya ini bautnya tidak salah ya. Yang bawah biasanya yang ini itu lebih panjang. Nah jangan lupa di bawahnya dikasih busa biar tidak rusak si layar laptopnya. Kalau sudah ya silakan dudukan kembali, silakan bukanya bukan dari sini, kalau saya dari sini. Nah oke, sempurna seperti itu ya. Oke, selamat mencoba cara memasang SSD dan RAM, cara membuka RAM dan memasang kembali. Semoga informasi ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.